Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Marilah kita bersaat teduh untuk mengawali aktivitas kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersuka cita pada pagi hari ini, kami boleh memasuki hari yang baru, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Bapa, untuk mengawali aktivitas kami hari ini, kami datang menyembah Engkau, sujud di hadapan-Mu, mohon perlindungan-Mu, mohon hikmat daripada-Mu. Tolong kami dalam melaksanakan tugas aktivitas kami hari ini. Terkhusus Tuhan, kami sungguh merindukan bimbingan dan tuntunan-Mu lewat firman-Mu. Inilah kami, jemaat-Mu, yang selalu rindu haus akan firman-Mu. Sapa kami, ya Bapa, agar kami memperoleh hikmat, memperoleh tuntunan daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 31. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita baca adalah jawaban Yesus tentang pertanyaan murid-muridnya tentang akhir zaman atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, banyak orang yang mencoba mereka-reka menafsirkan kapan Yesus datang untuk kedua kali. Ada orang yang mencoba untuk menentukan tanggal dengan tafsiran yang ia miliki bahwa tanggal tertentu, tahun tertentu, itulah akhir zaman atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada orang yang memahami atau mengambil kesimpulan dengan tafsirannya sendiri bahwa tahun tertentu adalah tahun kiamat. Saudara-saudara, tidak ada yang tahu tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali atau terjadinya akhir zaman. Yesus sendiri tidak tahu kapan dia akan datang. Yang tahu hanya Allah Bapa yang mengutus dialah kapan akhir zaman terjadi dan kapan Yesus Kristus datang kedua kali. Tidak ada yang tahu satupun kecuali Allah Bapa. Tapi yang pasti yang harus kita pegang teguh bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Yang harus kita pegang teguh bahwa akhir zaman pasti akan datang, walaupun tanggal, bulan, dan tahunnya kita tidak tahu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya, marilah kita persiapkan diri kita, hidup kita, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita persiapkan diri kita untuk menanti akhir zaman, agar kita pada waktunya akan memperoleh
mahkota kehidupan atau menjadi pewaris kerajaan Allah. Saudara-saudara, Yesus mengatakan ada tanda-tanda bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya. Kalau kedatangan Yesus yang pertama, banyak orang yang mencemooh karena Dia datang sebagai bayi yang lemah, bayi yang tidak memiliki kekuatan apapun. Tapi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali adalah penuh dengan kemuliaan. Dan semua orang pasti terkagum-kagum melihat kedatangan Yesus Kristus. Ditandai dengan adanya tanda kedatangan Yesus di langit. Dan kemudian malaikat-malaikatnya datang dan meniup sangkakala. Dalam 1 Korintus 15 ayat 32 dikatakan, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi napiri yang terakhir, sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Pada saat napiri yang terakhir, orang mati dibangkitkan dan akan diubah. Semua orang akan diubah. Kedatangan Kristus akan membawa perubahan yang besar. Kedatangan Kristus kini membawa perubahan yang besar. Kedatangan Kristus yang kedua kali membawa perubahan yang lebih besar lagi. Kedatangan Yesus Kristus bahwa akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari segala penjuru, segala bangsa, segala tempat. Tidak ada yang ketinggalan. Semua akan dikumpulkan. Semua orang jahat akan dikumpulkan dan dilemparkan ke tungku api. Penghakiman yang selama-lamanya, penghukuman yang selama-lamanya. Mereka yang menabur dengan air mata akan segera menuai kegembiraan. Orang yang tertawa karena menyalibkan Yesus, membunuh Yesus, maka mereka akan ketakutan dan mengalami keputusasaan yang tiada akhir. Mereka akan penuh tangisan, penuh dengan kertak gigi, penuh dengan kengerian. Tapi orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang setia kepada Allah, hari Tuhan, kedatangan Yesus Kristus adalah hari yang penuh dengan sukacita. Siapakah orang-orang pilihan itu? Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Maka kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah bangsa pilihan. Dia akan mengumpulkan kita. Dia akan memberikan kita mahkota kehidupan. Dan kita yang benar-benar setia kepada sampai akhir kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali akan menerima mahkota kehidupan, menjadi pewaris kerajaan Allah. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, daripada mencoba menafsir-nafsirkan kapan tahun kedatangan Yesus yang kedua kali, kapan bulan dan tanggalnya, lebih baik kita mempersiapkan diri dengan setia melakukan perintah Tuhan, dengan setia melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Sebagaimana Yesus mengatakan, kalau kita mau memberi hal yang baik, menolong yang kecil, maka itu kita sama dengan membuat yang baik kepada Allah. Kalau kita memberi minum, makan, itu sama dengan memberi minum, makan Allah. Dan itulah anak-anak Allah. Saudara yang terkasih, biarlah kita benar-benar menjadi pilihan Allah. Kelak kedatangan Yesus yang kedua kali, kita benar-benar menjadi pemenang, dan hari Tuhan menjadi hari yang penuh sukacita. Kalau kita tidak setia, hari Tuhan akan menjadi hari yang penuh tangis dan kertak gigi. Pilih saudara, mana? Apakah tangis dan kertak gigi atau yang sukacita? Saya percaya, kita mau semua hari Tuhan, kedatangan Yesus Kristus menjadi hari yang penuh sukacita, hari yang penuh berkah dalam hidup kita. Amin, kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau akan datang untuk kedua kali menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya Allah Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Sehingga hari Tuhan adalah hari yang sukacita bagi kami. Hari di mana kami menerima mahkota kehidupan. Kami menjadi pewaris kerajaan Allah. Kami akan duduk bersama-sama dengan Yesus di surga kerajaan Allah. Ya Allah Bapa, tuntun kami, agar kami jangan disesatkan oleh dunia ini. Jangan kami terlelap karena hidup di dunia ini, karena gemerlapnya dunia ini. Tapi Kau ingatkan kami, ya Allah, untuk selalu hidup di jalan-Mu, selalu setia kepadamu, benar-benar menjadi pilihan Allah. Dan kami percaya Engkau akan kumpulkan kami di tempat yang Kau sediakan, tempat yang penuh sukacita, tiada tangis, tiada penderitaan, tapi penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita. Bapa Surgawi, berkati kami sepanjang hari ini, lindungi kami ya Bapa, dan ajarlah kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, kehendak-Mu. Biarlah lewat tuntunan firman-Mu, semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap keluarga jemaat-Mu, keluarga menjadi keluarga yang penuh sukacita, damai, sejahtera. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.